semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu tentunya. Selamat siang buat Mbak Yani. Iya, selamat siang Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya, puasa pertama harus semangat ya. Haruslah. Di sini kita kehadiran Mbak Yani, seringnya dipanggilnya ya. Iya, nama ininya Yani kita jawab biar mudah diingat gitu Mbak. Oke, nama terkenalnya Mbak Yani gitu ya. Tentunya kita di sini akan berdiskusi tetap di acara Foodcast for Bill Food Podcast Billing for the Future Now. Oke. Di sini mungkin ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Mungkin Mbak Yani bisa memperkenalkan dirinya lebih dalam supaya kita lebih akrab begitu. Iya. Ya, terima kasih Mbak Feby. Ya, makasih Mbak Feby untuk ininya. Baik, saya Yani, produk saya adalah Mandes. Mandes itu ada maknanya Mbak. Oh iya. Mandes itu Maaman Deso. Gampang diingat Maaman Deso. Okay. Iya, selain Maaman Deso juga bisa diartikan dengan Maman Deso kayak gitu. Ini adalah brand ini adalah penuh dengan makna. Maaman Deso itu saya bermimpi atau saya mempunyai keinginan bahwa Maaman Deso itu bisa dikenal orang banyak dan bisa naik kelas kayak gitu. Kemudian Maman Deso, kenapa Maman Deso? Karena saya memang orang deso, Mbak. Harus bangga ya, Mbak ya. Jangan minder kalau jadi orang deso itu jangan minder. Tapi saya berharapnya meskipun saya orang desa, tetapi saya pengen rezeki saya ada rezeki kota seperti itu, Mbak. Iya. Sebelumnya ini mungkin dari daerah mana khususnya? Iya, Mandes ini diproduksi di Berbah, Sleman, Yogyakarta Istimewa. Tahu ya Berbah ya Mbak? Iya. Berbah itu Sleman paling ujung timur. Ujung timur ya. Iya, tempat kita sudah berbatasan dengan Bantul. Kalau mau menuju ke Sleman itu memang agak jauh, kayak gitu. Oke, mungkin kita udah kenal Mbak Yani, kita udah kenal kulitnya produk Mandes. Mungkin kita mau tahu sejarah gimana sih produk ini bisa seperti sekarang lah ibaratnya gitu. Iya. Mandes sendiri itu adalah brandnya ya Mbak. Untuk produknya itu adalah manggleng. Manggleng itu makanan zaman dahulu nenek moyang kita yang waktu masih zaman penjajahan camilannya itu sebetulnya ini Mbak. Tapi tidak untuk kit zaman now itu masih nggak tahu apa sih manggleng itu. Manggleng itu terbuat dari ketela. Kita memang berusaha untuk mengangkat kearifan lokal. Jadinya memang bahan-bahannya itu semua dari lingkungan kita kayak gitu. Manggleng itu terbuat dari ketela atau singkong. Prosesnya itu pun juga lama juga, jadinya nggak semua orang bisa membuat produk ini karena butuh insting dan memang butuh keterampilan di situ, gitu. Kemudian manggleng ini beda dengan keripik Mbak, meskipun camilan tetapi beda dengan keripik. Kalau keripik kan singkong dipotong-potong di rajang tipis-tipis, diiris tipis-tipis kemudian digoreng. Kalau ini enggak. Ini prosesnya agak lebih panjang, jadinya setelah dibersihkan kemudian dikukus, baru diiris tipis-tipis, kemudian dijemur dulu, baru digoreng, baru diolah selanjutnya kayak gitu. Jadi nanti cita rasanya akan berbeda ya, Bu? Jelas beda ya. Kayak gitu. Kemudian kita juga ada tetap mempertahankan untuk resep-resep leluhurnya masih ada di situ. Tetapi kita kemas bagaimana bisa mengikuti tren ya ibaratnya. Seperti itu. Berarti ini produknya udah ada sebenarnya dari zaman dulu ya. Iya, betul. Hanya saja dibikin lebih menarik supaya bisa diterima di masyarakat. Iya, karena kan sekarang itu kan anak-anak muda itu kan sukanya jajanannya cemilannya yang pabrikan yang pakai MSG-nya yang minta ampun itu kan Mbak ya. Tetapi kalau kita Mandes ini manggleng itu tidak menggunakan MSG, jadinya insya Allah aman untuk kesehatan kita. Buat anak-anak aman berarti ya. Iya, betul. Oke, berarti ini non MSG. Iya. Oh, non MSG. Oke. Ini sudah berapa lama produk ini ada? Iya, untuk memproduksi saya produksi memang masih belum lama ya Mbak ya, baru 3 tahun. Tetapi selama ini kita hanya
produksi jika ada pameran ataupun ada permintaan begitu saja. Tetapi dengan adanya pandemi COVID, malah kita produksinya lebih banyak kayak gitu, karena mau nggak mau kita harus ngikutin dengan pasar online kayak gitu. Kemudian kita juga ikut-ikut beberapa komunitas di situ juga ada permintaan. Jadinya alhamdulillah malah ada plusnya juga. Ada kayak berkah gitu. di balik COVID ya Betul. ibaratnya. Jadinya untuk sekarang 1 tahun ke belakang ini saya setiap minggu selalu produksi. Oke, berarti udah rutin memproduksi ya ini Iya, ya. betul. Ini berarti usaha produk di rumah, usaha Iya. keluarga gitu. Iya, rumahan. Oke. Sementara masih belum ada tenaga kerja sih Mbak, karena selama masih bisa kita handle sendiri ya kita handle sendiri dulu. Ini sampai packagingnya juga sendiri berarti. Iya, Wah, betul. Mungkin ada kendala selama proses sampai bisa menjadi seperti ini, bisa di sharing. Iya. Untuk perjalanan kita memang panjang ya Mbak ya. Dulu untuk dalam segi packaging saja untuk beberapa kali saya tuh sering dapat tamparan, bukan tamparan Waduh, ini loh, Mbak, ya. sakit dong. Tapi kritik yang membangun untuk saya dan itu kita sebagai UKM juga harus bisa menerima itu. Jadinya untuk kalau kita mau maju ya harus bisa menerima saran-saran yang baik, ya saran yang membangun itu kita memang harus mau menerima itu. Terbuka ya. Iya. Dari segi packagingnya juga saya dulu memang masih biasa banget kayak gitu, tetapi sekarang sudah kita kemas lebih bagus, kemudian misalkan dibawa traveling kemanapun juga masih oke kayak gitu. Kayak gitu. Oke, berarti ini kendalanya memang di packaging ya, lebih ke packaging. Karena memang produknya sendiri itu sebenarnya udah ada dari dulu ya. Oke, berarti apa yang bikin membedakan ini produknya keripik apa sih namanya tadi ini? Mandes, Mangleng. Oke, yang membedakan ini dengan mangling yang lainnya. Kalau mangling bedanya dengan mangling yang lainnya, di sini biasanya kan kalau mangling itu kan dari teksturnya itu kan nggak kering gitu ya Mbak ya, tetapi ini saya sajikan bagaimana orang itu makan camilan itu nyaman di tangannya kayak gitu, jadinya tidak ada lengket-lengketnya kayak gitu. Berarti ini ramah lah ibaratnya ya. Untuk rasanya sendiri mungkin ada varian rasa atau? Iya, kalau untuk sekarang rasanya hanya pedas manis saja ya Mbak, tetapi kita main level. Jadinya pedas manis yang biasa mungkin anak-anak kecil masih bisa makan, tapi sekarang kalau anak-anak muda tuh kan sukanya yang pedas-pedas banget kayak gitu ya. Jadinya nanti kita ada variannya yang original, kemudian pedas manis yang biasa, kemudian ada juga yang pedas manis petir. Jadinya lebih menyambar lagi, lebih nendang kayak gitu. Kemudian mungkin ini yang tantangan pada saat pengerjaannya ya, mungkin di tenaga kerja atau alat, mungkin ada tantangan yang menyulitkan atau udah terpecahkan malahan. Iya. Kalau untuk prosesnya sendiri memang kita tidak bisa pakai mesin Mbak, kita semuanya memang pakai tenaga manusia semuanya. Kita memberdayakan warga sekitar. Saya kebetulan daerah di tempat saya tinggal itu kebanyakan beliau adalah usaha dari ketela. Jadinya dibikin tape ataupun dibikin getuk ataupun yang lainnya kayak gitu. Di antaranya adalah membuat manggleng. Jadinya saya memanfaatkan atau menggandeng tetangga-tetangga sekitar untuk membuat krecekannya kayak gitu Mbak. Jadinya kita ada simbiosis mutualisme kayak gitu. Jadinya mereka produksi setengah jadi, saya mengolah lagi menjadi siap disajikan. Oh gitu. Berarti dari Mbaknya sendiri itu sebenarnya udah prosesnya sudah setengah jadi, nanti tinggal gimana bikin manglingnya. Iya betul. Soalnya ini Mbak, untuk membuat krecekannya itu juga tidak semua
ketela itu bisa dibikin dan kemudian untuk proses pengerjaannya juga ada feeling-feelingnya di situ. Jadinya beliau-beliau ini sudah tahu ketela mana yang bagus untuk manggleng, ketela mana yang nggak bagus itu mereka sudah tahu kayak gitu. Jadinya karena memang sudah mengakar, jadinya udah lama beliau menggeluti di sini, jadinya mereka secara feeling sudah tahu kayak gitu. Oke. Kenapa dulu milihnya manggeling? Iya, karena manggleng itu adalah makanan jadul dan jangan sampai makanan jadul itu sirna begitu saja. Iya, cuma tinggal kenangan. Oh ya, dulu ada camilan namanya manggleng, tapi anak-anak sekarang nggak tahu apa sih manggleng itu. Jadinya saya berusaha untuk mengangkat makanan jadul ini menjadi makanan kekinian yang sampai kapanpun tidak akan pernah punah. Oke, berarti memang tujuannya itu mengangkat kembali manggeling yang sudah hampir tidak didengar lagi, terutama sama generasi-generasi yang sekarang ini ya. Dan untuk target market saya pun juga beda, Mbak. Jadinya target market saya memang bukan di warung-warung sekitaran rumah tidak, tetapi target market saya adalah di kafe-kafe, kemudian pusat oleh-oleh, kemudian di pasar toko modern, kemudian di hotel, beberapa hotel juga sudah masuk di sana. Berarti memang target marketnya bukan yang warung dekat rumah gitu ya, terutama yang sudah pemasarannya sudah itu seperti apa namanya Indomaret gitu udah. Iya, kebetulan ini alhamdulillah untuk Mandes sendiri sudah masuk di toko modern di Indomaret itu yang Sleman bagian timur sudah masuk di sana. Iya. Oke. Dan juga udah beberapa kali juga karena teman saya juga ada yang di luar kota begitu Mbak, kita kirim ke luar kota juga pernah ke Kalimantan. Iya. Berarti ini udah ada resellernya atau? Kalau reseller sih hanya di area Jogja saja sementara ini, tapi kalau yang ke luar kota itu hanya untuk oleh-oleh kayak gitu. Oh iya ini karena kemasannya sudah menarik, jadi bisa jadi pilihan buat oleh-oleh juga iya, ya. Betul. Dan ini juga termasuk juga khas dari Jogja kayak gitu. Iya benar-benar ya. Jadi banyak sebenarnya oleh-oleh yang bisa kita dapatkan di Jogja ya. Mungkin ini produknya itu bisa tahan berapa lama gitu atau ada expired date-nya biasanya berapa lama? Untuk expirednya sendiri untuk produk manggleng ini kurang lebih 5 bulan, Mbak. Oh 5 bulan. Ya, karena kita memang untuk penggorengannya juga kita tiriskan juga, jadinya untuk kadar minyaknya itu memang sedikit. Kemudian untuk saat memberikan bumbu-bumbunya itu juga kita tidak menggunakan minyak goreng. Jadi untuk rentan expirednya itu memang agak lebih lama kayak gitu. Expirednya 5 bulan ya. Oke. Mungkin nanti buat kedepannya akan ada inovasi-inovasi sendiri. Harus, Mbak. Oh iya benar ya biar. Karena meskipun manggleng ini adalah makanan jadul begitu, tetapi kita harus juga ikut mengikuti perkembangan zaman juga. Jadinya jangan sampai makanan tradisional itu kalah dengan pabrikan kayak gitu. Jadi inovasi tetap, kita selalu menginovasi apa yang kita suguhkan ke customer, kita memberikan yang terbaik dan memberikan rasa nikmat untuk menikmati, kemudian juga sehat untuk di badan kita kayak gitu. Oke. Apa yang bikin Mandes ini bikin customer itu pengen nyobain gitu? Apa yang harus mereka yang bisa mereka dapatkan gitu? Ya. Yang pertama mungkin dari cita rasanya ya Mbak ya, karena ini kita mempertahankan tradisionalnya, jadinya kita juga mengedukasi ke masyarakat bahwa makanan yang jadul itu juga tidak kalah penting kayak gitu dan tidak kalah menarik juga kayak gitu. Berarti nanti tidak menghilangkan cita rasa jadulnya, cuman dengan inovasi-inovasi yang dikembangkan lagi. Oke. Ini untuk pemesanan sendiri itu langsung ke WA atau ada sosial medianya atau gimana kalau? Kalau mau ingin mendapatkan Mandes yang di Sleman bagian timur sudah ada di Indomaret, kemudian
Kalau mau jadi reseller juga kita selalu open reseller, Mbak. Oke, Kalau mau order juga bisa langsung menghubungi di nomor WA juga bisa. Nomor WA-nya ada ya. Iya, Untuk sosial media mungkin udah ada Sosial media kita di IG, di IG, baru di IG aja sih, Mbak. di ya. Instagram ya. Oke, mungkin nanti kita bisa mention Instagramnya apa ya. Oke, berarti ini produknya sudah kurang lebih 3 tahun. Tapi untuk maksimalnya 1 tahun ke belakang ini. 1 tahun ke belakang ini. Mungkin nanti selain dalam bentuk mandes, mungkin dikembangkan lagi keripik singkongnya ke dalam bentuk lain, atau memang pengen fokus di manggleng. Tidak, Mbak. Nanti Mandes juga mau menciptakan lagi kreasi-kreasi lagi. Ini yang sudah mau kita publikkan ke masyarakat itu adalah colomadu. Colomadu. Iya, penasaran ya, Mbak? Iya. Apalagi itu. Colomadu itu adalah kita masih tetap mengangkat kearifan lokal sih, Mbak ya. Kita tetap mengurangi gandum ya, kan gandum itu kan ini ya kita kan impor ya. Tapi kalau saya memang lebih mengangkat kearifan lokal. Colomadu itu adalah coklat telomadu. Wah, gitu. apalagi nanti mungkin ya nanti bisa kita ditunggu sharing nanti lagi ya. nanti ya. Siap. Oke, ini berarti untuk rasanya sebenarnya itu ada original sama pedas dan berlevel. Tadi ya ada level-levelnya. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan tentang produk Mandes gitu. Oke. Mungkin untuk teman-teman semuanya, terutama generasi muda saat ini ya, silakan mencoba Manggleng Endes. Tentunya tidak kalah dengan camilan yang diproduksi oleh pabrikan. Ini adalah makanan jadul tetapi memberikan cita rasa yang mengangenin kayak gitu. Ya, dan juga saya juga berpesan, ayo mari kita borong bareng produk UMKM. Oke, produk UMKM tentunya nggak akan kalah dengan produk-produk pabrikan, apalagi produk luar negeri gitu ya. Karena juga kita juga selalu memperhatikan juga, Mbak, untuk perizinannya juga kita lengkapi semuanya. Dari segi produksi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ini berarti tentunya sudah halal ya, Mbak ya? Iya, betul. Oke, bisa jadi buat anak-anak bisa menikmati karena non MSG juga. Oke, non MSG, dari rasanya juga ada yang original, ada yang level-level ya kalau yang mau pedes. Kalau yang pengennya pedes banget ya gitu juga bisa tersedia di sini. Oke, berarti ini tuh kepikiran buat Manggleng itu karena di daerahnya Mbak itu memang singkong ya rata-rata ya. Masyarakat daerah saya itu kebanyakan mereka memang membuat produksi dari singkong. Jadinya ada yang tape, kemudian ada yang getuk juga kayak gitu. Dan bahkan itu turun temurun, Mbak. Jadinya juga ada yang bikin juga dari getuk yang dibikin keripik itu, keripik getuk kayak gitu juga ada. Mungkin ada dukanya, Mbak, selama proses ini. Ya jelas dukanya ada lah ya. Kalau dukanya itu kita memang harus selalu memutar otak bagaimana caranya bahwa kita bersaing di luar itu bisa kayak gitu. Ya karena kan sekarang itu makanan yang pabrikan itu kan banyak sekali kan, Mbak, dan harganya pun juga murah-murah. Tetapi di sini kita menyajikan makanan yang membuat masyarakat menikmati itu bisa aman untuk dirinya. Jadinya kita selain memberikan camilan yang enak, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi ini walaupun tidak semurah yang lainnya, cuman kita bisa memberikan kualitas yang lebih. Betul, ya, Mbak ya. Oke. Mungkin kalau untuk kendala-kendala berarti sekarang udah teratasi lah ibaratnya, Mbak ya. Iya. Kita juga selalu aktif dengan Dinas Perindakop, Mbak. Dengan dinas karena nanti untuk
memperluas jaringan kita, jadinya kita harus lebih mendekat ke dinas kayak gitu. Mungkin ada pelatihan-pelatihan ataupun informasi apa yang bisa kita petik untuk mengembangkan produk kita. Gitu. Dulu awal mulanya ini bisa masuk ke pasaran itu promosinya gimana, Mbak? Karena 3 tahun yang lalu itu saya hanya ikutnya adalah pameran yang diselenggarakan oleh dinas, jadinya untuk promosi saya ya memang dari dinas aja kayak gitu, jadinya memang lebih lebih sempit kayak gitu kan Mbak. Tapi begitu adanya pandemi ini mau nggak mau ya kita harus bisa memperluas jaringan kita, kemudian ikut ataupun gabung dengan beberapa grup yang dimana di situ anggotanya bukan hanya orang Jogja saja tetapi bisa lebih luas kayak. Oke, berarti karena ada pandemi malah gimana caranya ini tetap terpromosikan lah ibaratnya. Betul, Mbak ya. Mungkin Mbak ada harapan buat UMKM di 10 tahun atau 15 tahun ke depan? Iya, harapan saya karena saya juga sebagai pelaku UKM ya Mbak ya. Harapan saya produk-produk UMKM selalu berkualitas dan memberikan yang terbaik untuk konsumen, dan masyarakat pun harus lebih sadar bahwa produk UMKM adalah produk unggulan. Kemudian dan ujung tombaknya perekonomian adalah di UMKM, maka dari itu kalau kita borong bareng produk UMKM maka semuanya akan makmur kayak gitu. Jadi bakal ada peluang lah buat UMKM semakin terdepan lah ibaratnya ya. Oke gitu. Kalau untuk packagingnya sendiri ini memang dibikin semenarik mungkin karena mau dipasarkan di tempat-tempat umum seperti itu ya. Karena juga pasarnya tadi bukan buat remaja lah ibaratnya gitu Mbak ya. Oke gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin itu aja ya Mbak ya. Mungkin ya lebih mencintai produk UMKM lah. Lebih mencintai produk UMKM. Mungkin ini untuk teman-teman semua yang ingin mendapatkan produk Mandes, yang ingin mencoba rasa manggleng endes. Nah, manggleng endes. Nanti kalau manggleng endes itu sambil geleng-geleng loh, Pak. Kenapa? Kok sambil geleng-geleng ini? Karena enaknya itu loh, Pak. Aduh, sambil geleng-geleng ini ada slogannya manggleng endes maem ro geleng-geleng. Oke, ini nanti untuk sementara ini ada 2 varian original dan varian pedes yang berlevel ya. Oke, ini non MSG, ini menarik sekali, ini non MSG juga. Kemudian yaitu tadi mengangkat cita rasa lokal. Ya, kearifan lokal, cita rasa jadul tetap ada dengan inovasi-inovasi baru tentunya ya. Nah, jadi untuk mendapatkannya ini sudah ada di market-market terdekat, kemudian dari sosial media juga bisa ya Mbak ya. Mungkin betul. Bisa disebutkan untuk di sosial medianya kita ada di Instagram. Instagram kita adalah Mandes 100. Mandes 100. Mandes 100. Kemudian kalau via WA juga bisa di nomornya 085 729 769 815. Oke, itu tadi untuk nomor WhatsApp-nya dan sosial medianya ada di Instagram. Kemudian nanti ingin bergabung reseller bisa ya? Bisa, selalu kita open reseller ya. Open reseller. Jadi buat teman-teman semua, karena sekarang pandemi mungkin masih WFH, nggak ada salahnya membantu UMKM sambil menjual Mandes, nggak cuman konsumsi sendiri gitu ya. Jadi bisa biar teman-teman yang di luar Jawa juga bisa nyicip ya Mbak ya. Betul. Ini berarti udah bisa kirim keluar kota ya? Bisa Mbak, bisa aman banget, ya, tahan 5 bulan. Oke, 5 bulan. Oke, mungkin segitu untuk ngobrol, untuk sharing kita pada siang hari ini. Terima kasih buat Mbak Mbak Yeni maaf buat Mbak Yeni yang sudah memberikan sharingnya, memberikan pengalamannya dan bercerita panjang lebar tentang Mandes yang kita harus nyobain sih ini rasa saya biar kita tahu gimana sih bedanya ini manggleng ini gitu. Packagingnya juga udah menarik banget gitu kan. Kita harus
nyicipin gitu. Oke. Terima kasih. Kemudian maaf jika ada salah atau ya ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Buat teman-teman semua, jika ingin mendengarkan kembali atau ingin melihat-lihat UMKM food lainnya, kita punya Instagram dan YouTube itu ada di Forbil Foodcast atau bisa di www.forbil.id gitu. Oke, terima kasih. Ketemu kembali, semoga Mandesnya semakin terdepan. Amin. Bisa go nasional, bisa Amin. Go internasional. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.